Semuanya, halo semuanya, selamat datang di channel Adi Rahman. Hari ini kita akan latihan soal TPA Bapenas tentang sinonim. Nah, di TPA Bapenas kali ini, ternyata ada yang namanya paket soal di mana ini merupakan tes kemampuan verbal. Salah satu bentuk dari tes kemampuan verbal ini adalah sinonim. Nah, di video kali ini, based on my experience pada saat dulu mengikuti tes TPA Bapenas yang diselenggarakan langsung oleh Bapenas, ini adalah beberapa soal-soal yang pernah saya dapatkan di TPA Bapenas tersebut. Lalu soalnya apa saja? Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel ini supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video lainnya. Untuk yang pertama, soalnya itu adalah ekskavasi. Apa itu ekskavasi? Nah, tips dari kita untuk bisa banyak sekali kosakata di tes kemampuan verbal kali ini adalah sering-seringlah membaca bacaan-bacaan yang berada di koran atau di Google. Karena itu akan sangat membantu kita pada saat nanti mengerjakan soal-soal TPA di sinonim. Lalu di sini ada ekspakasi. Apa itu ekspakasi? Nah, di sini ada penggalian, lalu ada pertolongan, pengangkutan, pelaku, dan pelaksana. Biasanya jawaban-jawaban di sinonim ini memiliki arti-arti yang sejenis. Misal seperti pertolongan kan ada dan ada si juga. Nah, tapi kan kalau pertolongan apa? Evakuasi. Lalu ekskavasi apa? Yang harus kita ingat di ekskavasi ini adalah biasanya saya mengingat bahwa ekskavasi ini, oh iya ya, biasanya itu ada yang namanya beko atau ada ada mobil-mobil penggali. Maka dari itu ekskavasi ini sinonimnya itu adalah A. Penggalian. Selanjutnya, bagaimana dengan sinonim dari mutilasi? Nah, sudah jelas bahwa jika ada korban mutilasi, berarti korban tersebut itu dinyatakan bahwa ia dibunuh secara dipotong-potong menjadi berbagai bagian. Sehingga sinonim dari mutilasi ini adalah betul, pemotongan. Selanjutnya, kedap. Nah, bagaimana sih kedap? Coba kita gambarkan sinonim dari kedap ini. Nah, pada saat kita berada di ruangan yang kedap, berarti tidak ada suara yang masuk. Lalu ruangannya tersebut itu benar-benar tertutup. Kita lihat dari opsi yang ada, seperti rapat. Rapat di sini adalah bentuk dari suatu benda, di mana benda tersebut itu tidak ini rapat di sini itu bukan rapat meeting, tapi rapat di sini itu adalah rapat pada suatu benda. Berarti benda tersebut rapat gitu ya. Nah, apakah kedap mirip dengan rapat? Bisa kita simpan dulu. Lalu keras, apakah kedap sama dengan keras? Oh, tidak. Karena kalau keras itu menunjukkan bahwa bentuk tersebut itu keras gitu ya, tekstur. Nah, kalau kuras ini sudah jelas. Kalau kuras berarti dikuras. Ada yang dikeluarkan berarti tidak kedap. Lalu kalau tetap bagaimana? Bisa sih tetap, namun kalau tetap ini bukan menunjukkan suatu benda. Biasanya tetap ini menunjukkan posisi dari suatu benda. Lalu bocor sudah jelas. Ya kalau bocor berarti dia tidak kedap. Maka jawaban yang paling tepat kedap itu adalah A ya, atau rapat. Soal selanjutnya ada di soal yang keempat. Nah, soal keempat ini ada residu. Apa sinonim dari residu? Yang pertama ada reduksi. Ada remisi, ampas, hasil, dan sisa. Lalu residu itu seperti apa? Kalau di kopi, itu biasanya kita kalau minum kopi-kopi saset itu suka ada residu di bawahnya. Nah, residu tersebut apa? Nah, kalau reduksi sudah pasti jelas salah karena adanya suatu yang menghilang. Remisi apalagi? Ini merupakan pemotongan dari masa tahanan seseorang. Lalu ampas, wah ini sepertinya residu dari kopi ya, ada ampas dari kopi, bisa kita simpan dulu. Lalu ada hasil, oh
Residu itu bukan hasil karena kalau hasil itu biasanya dia berbentuk positif atau negatif atau dan lain sebagainya. Lalu sisa, bagaimana dengan sisa? Kalau sisa kan nggak selamanya residu itu sisa. Jadi jawaban yang benar dari residu tersebut itu adalah yang C ya. Residu ini jawabannya adalah sinonim dari residu. Sinonim dari residu adalah ampas. Lalu soal selanjutnya ada sanitasi. Nah, apa yang kita pikirkan tentang sanitasi? Wah, waktu SMP sudah belajar tentang sanitasi ya. Kalau kita tuh harus bisa hidup bersanitasi. Artinya, kita harus hidup dengan bersih, sehat, dan hygiene gitu ya. Nah, bagaimana sinonim dari sanitasi? Di sini ada kotor, sudah jelas. Bukan bentuk dari sinonim dari sanitasi karena ini merupakan antonim ya antonim dari sanitasi. Lalu bagaimana yang sehat? Oh, ini bisa kita simpan dulu yang sehat. Koper ini sudah jelas salah ya karena koper ini bentuk dari barang. Iritasi sudah jelas salah. Kenapa? Karena kan sanitasi nggak akan mungkin dia menyebabkan iritasi. Nah, penyaringan ini juga udah salah. Sehingga jawaban yang benar untuk sinonim dari sanitasi itu adalah sehat. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Di sini ada parameter. Nah, apa itu parameter? Biasanya parameter ini menunjukkan suatu dari ukuran. Ya, maka dari itu kita lihat nih di opsi-opsi soalnya ada pasukan cadangan sudah jelas salah karena tidak menunjukkan adanya ukuran. Standar ukuran ini betul ada ukuran, kita simpan dulu, tidak dapat diukur, bisa kita simpan dulu, lalu tidak berukuran, bisa kita simpan dulu karena ada meter di sini, ada ukurannya, kecepatan, ini sudah pasti jelas salah karena ini satuan dari ukurannya. Sehingga parameter bagaimana nih? Parameter suatu negara itu maju kalau teknologinya berarti ini merupakan ya standar ukuran atau parameter. Sehingga jawaban yang tepat untuk sinonim dari parameter adalah standar ukuran. Selanjutnya, soal nomor 7, di sini ada harta benda. Mudah sekali kalau harta benda, kita lihat terlebih dahulu di opsi soalnya. Kalau kita Muslim, harta benda ini sudah pasti dijelaskan dimulai dari SD ya. Ada di sini mal. Mal, harta benda masuk ke mal? Iya, ada zakat mal katanya. Oh, oke, harta benda. Mal bisa kita masukkan. Bencana sudah jelas salah ya, harta benda itu bencana. Untuk zakat sudah jelas ini tidak karena zakat ini bersifat umum ya. Selanjutnya untuk warisan, bagaimana dengan warisan? Harta benda warisan bisa kita masukkan dulu aja. Namun untuk warisan sepertinya ini menjelaskan bahwa pembagian harta benda ya. Oke, kita coret. Sedekah bagaimana harta benda? Sepertinya sedekah juga bukan jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepatnya itu adalah mal. Harta benda itu sinonimnya adalah mal. Selanjutnya nomor 8 ada evokasi. Apa itu evokasi? Evokasi itu pada saat kita melihat suatu makanan, lalu makanan tersebut, sepertinya ini enak sekali ya. Nah, bagaimana dengan jawaban-jawaban yang ada di opsinya? Yang pertama ada penilaian. Sepertinya masih kurang tepat untuk penilaian karena tidak menunjukkan bahwa makanan tersebut dapat menggugah. Nah, perubahan sudah jelas salah, izin menetap bukan evokasi kalau izin menetap ya. Penggugah rasa ini bisa pengungsian bukan. Karena kalau pengungsian ya evakuasi. Nah, kalau evokasi bagaimana? Evokasi ini merupakan penggugah rasa. Selanjutnya, bagaimana dengan soal nomor 9? Soal nomor 9 ini ada atma. Atma itu apa sih? Dalam Sanskerta, atma itu dapat diartikan sebagai adanya suatu unsur jiwa dari seseorang. Nah, dari sini sudah jelas ya, kita harus cari yang mana sih yang ada jiwa-jiwanya. Nah, di sini ada jiwa, oh, udah pasti benar. Selanjutnya nilai, oh, ini tidak tepat. Lalu rasa tidak tepat juga. Ruh, ya kurang tepat juga, batin juga sama. Sehingga untuk soal nomor 9, apa itu sinonim dari atma? Jawabannya adalah jiwa. Untuk selanjutnya, soal nomor 10. Di sini ada implan.
Apa yang terbersit dalam pikiran kita tentang implan? Coba kita bayangkan, bahwa ada implan payudara, berarti payudaranya ada yang ditambah. Atau ada implan gigi. Nah, berarti dalam implan gigi ini yang tadinya giginya itu berlubang, diimplan, ya, ditambah. Sehingga implan ini dapat kita artikan sebagai apa sih? Memotong sudah pasti salah. Ya, memotong sudah pasti salah. Menambal, oke, ini bisa implan itu ditambal bisa. Suntuk, suntuk udah pasti salah ya. Suntuk karena suntuk ini adalah bentuk pada saat kita merasakan bosan, gitu ya. Lalu mengelupas, bagaimana dengan mengelupas? Ya kalau mengelupas bukan implan ya, tapi di amplas ya. Nah, ini juga salah. Lalu bagaimana dengan merencanakan? Perencanaan ya ini salah. Mungkin bukan implan tapi plan atau plan. Lalu jawaban yang benarnya apa? Jawaban yang benarnya itu adalah menambal. Nah, menambal ini adalah sinonim dari implan. Sehingga itu beberapa soal yang pernah saya dapatkan pada saat saya mengikuti tes potensi akademik. Wah, sekarang sudah sampai soal yang 10. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube saya supaya saya dapat memberikan beberapa bisa memberikan dan membahas beberapa soal-soal terkait dengan tes potensi akademik. Ya, untuk selanjutnya akan kita bahas lagi antonim, sinonim juga, lalu banyak soal-soal tes potensi akademik, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.